Di tengah tren pelemahan rupiah, cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2023 susut 2,2 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 134,9 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan posisi Agustus 2023. Penurunan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilitas nilai tukar rupiah sebagai langkah antisipasi dampak rambatan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia melalui cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kedepan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa akan tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan respon bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Presiden Joko Widodo menerima pengunduran diri Syahrul Yassin Limpo dan menunjuk Kepala Bappenas, Arief Prasetyo, sebagai pelaksana tugas Menteri Pertanian. Menurut Presiden, Arief ditunjuk untuk membuat koordinasi antar lembaga yang mengurus pangan makin baik, mulai dari Kementerian Pertanian, Bappenas, Bulog, hingga Kementerian Perdagangan. Pengunduran diri Syahrul Yassin Limpo sendiri sudah diterima Jokowi sejak Kamis malam. Jokowi mengatakan dirinya langsung menunjuk Arief sebagai pengganti sementara Syahrul. Sebelumnya diberitakan Syahrul Yassin Limpo mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian. Ia mengaku sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya ke istana. Syahrul mengaku akan fokus pada kasus hukum yang kini menimpa dirinya. Perhatian, para penyedia alat memasak berbasis listrik bagi rumah tangga alias rice cooker, kini penyediaannya diatur oleh pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral baru saja merilis Peraturan Menteri SDM Nomor 11 Tahun 2023 dan berlaku saat tanggal diundangkan 2 Oktober 2023. Pemberian atau hibah rice cooker ini disebutkan hanya dapat dilakukan satu kali untuk setiap penerima. Adapun terkait pendanaan, disebutkan berasal dari anggaran Kementerian SDM. Harga batu bara terkapar 7 hari beruntun hingga berada di level psikologis $150 Amerika Serikat per metrik ton. Koreksi ini menyebabkan harga batu bara berada di titik terendahnya dalam 2 bulan atau sejak 4 Agustus 2023. Harga batu bara AS Newcastle kontrak November ditutup di posisi $143,5 Amerika Serikat per metrik ton atau turun 0,35% pada perdagangan Kamis kemarin. Koreksi ini menjadikan harga batu bara belum pernah berada di zona hijau sepanjang Oktober. Pelemahan yang terjadi melanjutkan koreksi pada September sebesar 1,36%. Koreksi terjadi meski pemerintah Jerman tetap mempertahankan pembangkit listrik tenaga batu bara dalam keadaan siaga untuk menghadapi musim dingin mendatang. Jerman yang telah berkomitmen mengurangi penggunaan batu bara mendapat insentif 35 miliar euro dari pemerintah sebagai imbalan pengurangan energi kotor. Namun, pembangkit listrik tenaga batu bara tetap beroperasi tahun lalu karena Jerman menghadapi gangguan pasokan gas akibat perang Rusia-Ukraina. Kekhawatiran diperparah dengan adanya gangguan pembangkit nuklir Prancis. Citigroup bakal melakukan PHK massal yang akan diumumkan pada November mendatang. Saat ini, perusahaan sedang memilah-milah karyawan yang masuk dalam daftar PHK. PHK akan menjadi salah satu reorganisasi terbesar perusahaan dalam beberapa dekade. Kepala SDM Citi Sarah Wakefer menyebut peran baru mungkin akan diciptakan dan peran yang tidak sesuai dengan struktur baru akan dihilangkan. Karyawan yang pekerjaannya diberhentikan mungkin memenuhi syarat untuk melamar posisi lain, dan perusahaan akan menawarkan pesangon dan periode pemberitahuan jika memenuhi syarat. Saat ini, Citi memiliki 240.000 karyawan pada akhir kuartal kedua. Lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah karyawan di Bank of America yang berjumlah sekitar 216.000 orang dan Wells Fargo yang masing-masing berjumlah 234.000 orang.